Data yang ada sekarang ini, kemudian menurut yang dijelaskan oleh Prof. Zubir tadi, sebenarnya kondisi Jakarta dan sekitarnya tidak baik-baik saja ya. Ada dua sebenarnya yang menjadi catatan kami. Yang pertama, penyumbang terbesar dari polusi udara kita ini ada di sektor transportasi. Itu menyentuh angka sampai dengan 75% ya. 25%-nya terbagi berbagai macam, termasuk dari PLTU ya. Nah, oleh karena itu kalau kita ingin cepat mengatasi polusi udara, tentu fokus ada di transportasi publik terutama ya. Nah, sayangnya dari 75% penyebab transportasi tadi ya, ternyata 90%-nya itu disumbangkan oleh penggunaan kendaraan pribadi ya. Jadi pengguna transportasi publik di Jakarta dan sekitarnya sekarang ini hanya 10% ya, kurang dari 10% nih Mas Prof. Subir. Jadi tentu tidak heran kalau kita bicara dari pengguna kendaraannya. Motor itu tercatat ya sampai dengan per Maret 2023 ini 21 juta. Sementara mobil itu ada 4 juta ya. Itu dengan catatan yang tadi saya katakan belum tentu semuanya uji emisi misalnya ya. Terus kemudian semua berangkat pada waktu jam yang hampir bersamaan baik pagi maupun nanti pulang pada saat bersamaan sore hari ya. Nah, jam-jam inilah yang kemudian secara teknis meskipun suhu udaranya tidak tinggi pun bisa dipastikan akan terjadi tingkat polusi udara yang tinggi. Nah, oleh karena itu paling tidak dalam segi tata kota ada 4 yang harus disepakati ya. Kalau kita ingat kemarin di bulan Juli kemarin sempat dilakukan FGD untuk penanganan kemacetan lalu lintas nih Mas Bram. Ada 4 solusi yang sebaiknya akan segera dilaksanakan meskipun ini nanti kebijakannya non populis nih Prof. Artinya pasti akan kurang disenangi oleh warga ya. Tapi kalau tadi penjelasan dari Prof. Subir mengatakan bahwa polusi udara kita sudah dalam kondisi sangat mengkhawatirkan, harusnya harus ada kesadaran bersama untuk mengurangi polusi udara tadi secara bersamaan. Pak Yoga, Anda melihatnya sebetulnya ya, solusi-solusi yang ditawarkan oleh pemerintah hingga saat ini yang mana terkait polusi udara ini apakah memang tidak tepat sasaran sebetulnya? Ya, sebenarnya perlu ada kebijakan tapi harus paralel ya. Artinya kalau dari FGD kemarin itu sudah sepakati 4 skema besar untuk penanggulangan atau percepatan pengurangan polusi udara. Ya, yang pertama yaitu perluasan kebijakan ganjil genap untuk kawasan DKI Jakarta dan sekitarnya. Artinya sejak Jabodetabek kebijakan ganjil genap tadi juga diterapkan. Terus kemudian ini juga berlaku untuk semua kendaraan pribadi, baik itu mobil atau motor, dan juga termasuk kendaraan BBM fosil maupun listrik ya, karena dia juga akan menyebabkan pemanfaatan ruang jalan yang menyebabkan juga kemacetan lalu lintas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang juga diusulkan adalah penerapan ataupun rencana jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing ke pusat-pusat kota maupun di jalan-jalan raya utama kota. Yang sekarang sedang dibahas kembali revisi Raperda yang kemarin sempat diajukan. Yang ketiga yang sedang juga dipersiapkan yaitu beberapa lokasi kan rekayasa lalu lintas ya, penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence sudah digunakan untuk penutupan seperti penutupan U-turn ya di beberapa titik penyebab kemacetan, terus kemudian penempatan jalan satu arah ya, terus kemudian juga di beberapa titik kita pantau juga sudah mulai dilakukan pembatasan kendaraan pada jam-jam pagi dan sore hari terutama. Terus kemudian pengurangan parkir di tepi jalan. Karena salah satu penyebab kemacetan lalu lintas sekitar 30% itu adalah salah satunya adalah parkir liar dan parkir di tepi jalan. Dan keempat, skema yang juga sedang digodok yaitu pengaturan tempat dan waktu kerja nih Mas Bram. Nah, pengaturan tempat waktu kerja ini antara lain ada 2 pilihan. Yang pertama adalah Pemprov DKI Jakarta akan coba mengusulkan waktu masuk kerja dan sekolah secara berbeda, yaitu jam 7, jam 9, atau skema yang kedua, alternatif yang kedua, yaitu penerapan bekerja dari rumah atau dari luar kantor ya, atau work from home atau work from anywhere. Nah, ini akan segera diuji coba, terutama di hari-hari ke depan, bulan ke depan yang mulai libur banyak ya. Antara lain seperti rencana penambahan ataupun penerapan libur Agustusan nanti minggu depan ya. Terus kemudian nanti juga akan diuji coba pada saat pelaksanaan puncak KTT ASEAN ya. Jadi ini yang coba akan dilakukan 4 skema tapi secara paralel Mas Bram ya. Jadi tidak satu persatu sehingga dalam waktu 1 sampai 3 bulan nanti akan terlihat indikasi penurunan polusi udara tadi sebagai evaluasi keberhasilan dari penerapan kebijakan tadi Mas Bram. Kira-kira itu yang sedang Oke. disiapkan. Oke.